Shalom saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat, tetap sukacita, tetap semangat, dan terus dalam pemeliharaan Tuhan. Saya ingin menyapa Bapak Ibu dan jemaat saudara dengan membacakan sebuah pantun. Tumpul pisau mari diasah, mengupas mangga ayo berbagi. Hati risau lama berpisah, ingin rasanya bertemu kembali. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih untuk jalan-jalan bareng saya di samping gereja. Nah, ini bagian samping pastori saya. Jadi kalau ada yang belum tahu, boleh mampir. Nanti kalau kita sudah bisa kembali ke gereja, ada lahan kecil di samping. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita berkenalan dengan sebuah pohon mangga. Pohon mangga ini beberapa bulan lalu, tepatnya 2 bulan lalu, hampir mati karena kering. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada dahan-dahan yang sudah rasanya tidak bisa tumbuh kembali. Tetapi menariknya ketika saya melihat pohon ini beberapa bulan kemudian, dia bertahan dengan tunas-tunas yang baru, dengan daun-daun yang baru. Sungguh pengalaman yang luar biasa yang mengingatkan saya akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat bagian lainnya. Kebetulan saya sedang belajar bercocok tanam, bisa dibilang begitu. Saya menanam beberapa tanaman hidroponik. Ini ada kangkung-kangkung yang sudah mulai tumbuh, yang saya sedang nantikan untuk dioseng-oseng ya, di sayur. Lalu ada bayam. Memang di awal saya membuat ini sempat gagal karena saya sempat tinggal beberapa hari dan ternyata air yang harusnya dicukupi untuk bibit-bibit itu kurang. Jadi kekeringan, mati. Nah, ini beberapa bayam yang terselamatkan. Ada 4 kotak ini juga sedang bertumbuh dan saya menunggu hasilnya untuk bisa masak bersama dengan jagung, bersama dengan telur puyuh. Wah, rasanya udah kebayang-bayang ya enaknya. Ini ada beberapa juga lainnya. Ini bunga matahari, ada 2. Lalu juga ada beberapa lainnya yang juga sedang ditanam. Ini bibit yang baru saja selesai disemai. Bibit selada kalau saya tidak salah. Dan barang-barang yang saya gunakan pun memang barang-barang bekas pakai yang masih bisa difungsikan. Menariknya Bapak Ibu, setiap hari ketika bangun pagi saya langsung pergi keluar rumah. Tidak langsung, artinya berkegiatan dulu. Lalu tempat ini tempat yang saya tuju sesaat setelah saya menyelesaikan kegiatan di rumah. Dan melihat pertumbuhan tanaman-tanaman itu hari demi hari membuat saya bersyukur bahwa satu hari lagi Tuhan percayakan bagi kita, satu hari lagi Tuhan berikan kesempatan bagi saya untuk memelihara tanaman-tanaman saya, untuk juga melihat bahwa setiap benih yang tumbuh melambangkan harapan hari demi hari di tengah perjuangan kita masing-masing. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu, Saudara Jemaat untuk merenungkan sebuah ayat yang tidak asing tentunya buat kita. Dari Yeremia 17 ayat 7 sampai yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat ini mengingatkan setiap kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kita masing-masing. Untuk senantiasa berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada manusia. Karena manusia dapat saja mengecewakan, manusia dapat saja melukai kita, manusia dapat saja membuat kita terpuruk. Tapi Tuhan adalah pribadi yang senantiasa memberkati kita dengan air-air kehidupan, sehingga kita bagaikan pohon yang bertumbuh, bagaikan pohon yang terus mau berakar. Kita bagaikan pohon yang menghasilkan buah-buah kebenaran Kristus.
semangat bagi setiap kita di tengah perjuangan masing-masing. Masih ada harapan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita juga bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.